Genggam erat 4 hal ini di hari tua, paruh kedua hidupmu pasti akan bahagia. Halo para pemirsa yang budiman, selamat datang di kanal 1000 Pemikiran Bijak. Saudara-saudari terkasih, nenek moyang kita pernah berujar, nasib kita ciptakan sendiri, kebahagiaan kita raih sendiri. Seolah-olah takdir bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan kita sendirilah yang mengukir setiap langkah dengan keputusan-keputusan bijak. Melihat perjalanan hidup, kita menyadari bahwa keberuntungan bukanlah hadiah alami, melainkan benih kebaikan yang telah kita tanam, rawat, dan nantikan setiap hari, setiap jam. Saudara-saudari, setiap orang mendambakan kehidupan yang beruntung, lancar, dan indah, tetapi seringkali semua ini bergantung pada takdir. Ada orang yang sepanjang hidupnya dimanjakan, serba berkecukupan dan bahagia. Ada pula yang bekerja keras namun tetap saja hidup dalam kesukaran dan penderitaan. Bahkan ada yang terlihat hidup dalam kemewahan dan kekayaan, namun di akhir hidupnya harus menanggung kehancuran rumah tangga, dililit kemiskinan dan dibenci anak-anaknya. Oleh karena itu, untuk meraih keberuntungan dan kebahagiaan, kita harus mengumpulkannya dari setiap tindakan, baik besar maupun kecil, selama masa puncak karir kita. Jika kita berhasil memastikan 4 hal ini, masa tua kita akan sangat bahagia, penuh, dan lengkap. Jadi, apa sajakah 4 hal itu? Mari kita bersama 1000 Pemikiran Bijak merenungkan dan menghayati hal ini, para pemirsa. Pertama, memiliki ruang pribadi untuk tinggal. Saudara-saudari, cinta orang tua kepada anak tak terbatas. Namun, cinta anak kepada orang tua seringkali berbatas. Jika anak sakit, orang tua sangat khawatir. Jika orang tua sakit, anak-anak hanya bertanya beberapa patah kata dan merasa lega. Anak-anak mudah menghabiskan uang orang tua, tetapi orang tua sulit menghabiskan uang anak-anak. Rumah orang tua adalah rumah anak-anaknya, tapi rumah anak-anak belum tentu rumah orang tua mereka. Ketika seseorang menua, ia harus memiliki tempat sendiri untuk berlindung dari angin dan hujan. Ada pepatah mengatakan, sarang emas atau sarang perak, tak ada yang senyaman sarang keluarga sendiri. Oleh karena itu, pastikan saat kita menua, kita memiliki rumah sendiri sebagai tempat berlindung. Di hari tua, yang paling dibutuhkan setiap orang adalah rumahnya sendiri. Rumah adalah tempat kita hidup, tempat kita mencurahkan segala perasaan, tempat kita siap berbagi kebahagiaan, dan tempat berlindung bagi hidup kita. Dengan memiliki rumah, pikiran dan raga kita memiliki tempat untuk kembali. Oleh karena itu, seberat apapun masalah yang kita hadapi, begitu sampai di rumah, kita akan merasa sangat tenang. Namun, ada sebuah pepatah tak kenal, rumah orang tua adalah rumah anak-anaknya, tetapi rumah anak-anak belum tentu rumah orang tua mereka. Karena itu, menjual rumah untuk tinggal bersama anak-anak bukanlah pilihan bijak. Sudah banyak kasus di mana orang tua menjual rumahnya untuk tinggal bersama anak, namun pada akhirnya tidak memiliki tempat untuk kembali. Ada kisah tentang Bapak Hadi dan Ibu Siti. Setelah puluhan tahun bekerja sebagai pegawai negeri, menabung dan berhemat, Bapak Hadi dan Ibu Siti berhasil membangun sebuah rumah 2 lantai yang megah di tengah desa mereka. Belum lama mereka pensiun, anak laki-laki mereka bersama istrinya yang tinggal di kota datang membujuk mereka untuk menjual rumah di desa. Uang hasil penjualan diminta untuk dipinjam guna membeli apartemen dan mereka akan mengajak Bapak Hadi dan Ibu Siti tinggal bersama. Awalnya Bapak Hadi tidak setuju karena sudah puluhan tahun terikat dengan tanah kelahiran. Kini harus meninggalkan desa dan tetangga untuk pindah ke kota, tentu akan sangat merindukan kampung halaman. Namun, baik anak laki-laki maupun menantu terus-menerus memohon dengan berbagai alasan yang membuat Bapak dan Ibu Hadi luluh. Ayah dan ibu sudah tua, jika nanti sakit lebih baik dekat dengan anak dan cucu agar mudah merawatnya. Atau, harga tanah di desa sekarang sedang naik, ayah dan ibu bisa menjualnya dan mendapatkan separuh harga apartemen yang ingin kami beli. Kami sudah menyewa rumah bertahun-tahun, biaya sewa rumah dan pengasuh anak bahkan lebih besar dari gabungan gaji kami berdua.
Mendengar itu, Ibu Siti merasa sayang dan tergoda. Ia terus membujuk Bapak Hadi untuk menjual rumah agar anak laki-lakinya bisa membeli apartemen dan mereka bisa pindah ke kota untuk menjaga cucu. Hanya anak perempuan mereka yang menikah di desa yang tidak setuju dengan alasan, jika ayah dan ibu menjual rumah, kemana kami akan membawa cucu-cucu saat ingin berkunjung ke rumah kakek nenek? Ibu Siti menenangkan. "Ya ke kota saja, mau kemana lagi?" Kakak laki-lakinya menyahut, "Kamu sudah menikah, urus saja rumah suamimu, jangan ikut campur terlalu dalam." Tak ada yang bisa dilakukan, anak perempuan Bapak Hadi dan Ibu Siti hanya bisa diam, menahan rasa sesak di dada. Setelah beberapa bulan di kota, Bapak Hadi sudah merasa sesak karena hampir sepanjang hari mereka berdua hanya berdiam di dalam 4 dinding, tak ubahnya seperti penjara terbuka. Pagi hari, Bapak Hadi berjalan mengantar cucu ke sekolah, sore hari menjemput cucu pulang. Di kota, semua orang sibuk dengan pekerjaan. Tetangga yang bertemu di lift hanya mengangguk memberi salam, tidak ada obrolan akrab seperti di kampung. Beberapa bapak-bapak di lantai yang sama dengan Bapak Hadi yang sudah pensiun pun mencari pekerjaan sampingan. Ada yang jadi montir, ada yang jadi satpam. Mereka tidak direpotkan oleh cucu sehingga tidak mau hanya makan dan duduk diam. Akhirnya, Bapak Hadi hanya ditemani televisi. Ibu Siti di rumah menjaga cucu, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak. Si cucu susah makan dan sering rewel, sehingga Ibu Siti harus berjuang keras mengurusnya. Anak laki-laki dan menantu Bapak Hadi pergi dari pagi sampai malam baru pulang, makan siang di kantor. Kalau Ibu Siti tidak memasak sarapan, mereka berdua pergi makan di luar. Sejak Bapak Hadi dan Ibu Siti datang untuk menjaga cucu, sang menantu perlahan-lahan pulang lebih malam. Saat itu, makan malam sudah disiapkan Ibu Siti dengan rapi di meja, cucu-cucu sudah dimandikan bersih, rumah rapi, dan pakaian sudah tersimpan di lemari masing-masing. Alhasil, menantu Bapak Hadi tidak perlu menyentuh pekerjaan rumah apapun selain berbelanja di supermarket seminggu sekali untuk mengisi persediaan makanan di lemari es. Di kampung, Bapak Hadi dan Ibu Siti terbiasa makan sayuran segar dari kebun. Mereka jadi rindu semangkuk sayur dan terong. Ingin menegur langsung sungkan karena mereka takut menantu tidak suka dan menganggap mereka banyak menuntut yang akan membuat suasana keluarga tegang. Jika mengingatkan anak laki-laki, ia hanya berkata, "Kami berdua sangat sibuk, pulang malam itu hal biasa. Ayah dan ibu lakukan saja apa yang bisa. Kalau tidak bisa ya biarkan saja. Soal makanan, nanti ayah dan ibu akan terbiasa." Seringkali karena rindu rumah dan kampung halaman, Ibu Siti menelpon dan mencurahkan isi hatinya kepada anak perempuannya. Ayah dan ibu susah dan tidak bahagia. Anak perempuannya setengah bercanda, setengah serius. Sekarang ayah dan ibu benar-benar jadi pembantu, bahkan lebih parah dari pembantu, karena pembantu masih dapat gaji bulanan dan libur di hari raya. Mau pulang kampung juga sudah tidak punya rumah lagi. Mendengar ucapan anaknya, Ibu Siti sangat terenyuh dan berpikir dalam hati, mungkin dia berpikir aku sudah tidak punya rumah lagi di kampung. Ia menceritakan kembali kepada Bapak Hadi, dan Bapak Hadi hanya menghela napas, "Sudahlah, sekarang mau menyalahkan siapa? Kamu juga yang ingin ke kota kan?" Ketika cucu kedua sudah masuk taman kanak-kanak dan makan siang di sekolah seperti cucu pertama, pekerjaan Bapak Hadi dan Ibu Siti berkurang, mereka lebih santai. Sang menantu mulai mengeluh tentang pengeluaran yang besar seperti biaya listrik, air, gas, uang sekolah anak, dan biaya layanan apartemen. Sesekali Bapak Hadi dan Ibu Siti tidak sengaja mendengar keluhan itu. Tidak masalah, namun setelah berkali-kali mereka merasa menantu sengaja mengeluh, mereka mulai berpikir,
Bapak Hadi menyuruh Ibu Siti untuk menyerahkan gaji salah satu dari mereka kepada menantu untuk biaya pengeluaran. Namun saat Ibu Siti sakit, bukan hanya Bapak Hadi yang menjaganya di rumah sakit, bahkan Bapak Hadi harus mengeluarkan uang pensiun yang ditabungnya untuk membayar biaya rumah sakit Ibu Siti. Ia berpikir dalam hati, untung saja belum menyerahkan semuanya. Jika tidak, ia harus mengemis kepada menantu. Banyak malam mereka tidak bisa tidur. Bapak Hadi dan Ibu Siti memutuskan untuk meninggalkan kota dan kembali ke desa untuk menikmati hari tua yang tenang karena cucu-cucu sudah besar dan tidak perlu dijaga lagi. Mereka menyesal telah menjual rumah yang telah mereka bangun seumur hidup. Jika sekarang ada uang pun tidak bisa ditebus kembali, apalagi semua harta mereka sudah diberikan kepada anak laki-lakinya. Sekarang jika kembali ke desa dan harus menumpang di rumah anak perempuan, bagaimana bisa menghadapi warga desa? Bapak Hadi akhirnya berbicara dengan anak laki-lakinya untuk memberinya sedikit uang agar bisa membeli sebidang tanah kecil, membangun rumah genteng berpetak 3 sebagai tempat warisan leluhur dan agar mereka berdua punya tempat untuk berlindung. Namun, anak laki-lakinya dengan santai berkata, "Ayah dan ibu sudah memutuskan untuk kembali ke desa. Kami tidak bisa menahan. Tapi saat ini kami tidak punya uang. Bagaimana kalau ayah dan ibu meminjam sementara di bank, menjaminkan surat pensiun ayah dan ibu saja? Nanti kalau kami ada uang, akan kami kembalikan." Bapak Hadi dan Ibu Siti hanya bisa menelan ludah dan tidak berbicara lagi. Namun, segala sesuatu di desa kecil ini akhirnya sampai ke telinga semua orang. Semua orang berkata, air mengalir ke hilir. Sejak saat itu, tidak ada lagi kakek dan nenek yang bodoh menjual rumah mereka untuk pergi ke kota menjaga cucu. Ada yang mengunci rumahnya begitu saja untuk sementara waktu. Ada pula yang langsung menyatakan, jika ingin kakek dan nenek menjaga cucu, bawalah cucu ke desa. Kakek dan nenek tidak akan pergi kemana-mana, di mana ada tempat senyaman rumah sendiri. Saudara-saudari, rumah orang tua selamanya adalah rumah anak-anak, tetapi rumah anak-anak belum tentu rumah orang tua. Rumah keluarga mungkin kecil, tetapi setiap inci dindingnya memiliki kenangan tersendiri. Setiap bata dan genteng, setiap helai rumput ada dalam ingatan kita. Di dalam rumah itu, kita masih bisa melihat bukti kenangan kita sendiri. Hanya jika kita memiliki rumah sendiri, barulah kita bahagia. Jadi, janganlah tinggal bersama anak, dan jangan pula membiarkan anak tinggal bersama kita. Itulah pilihan yang bijak. Karena jika tinggal bersama anak cucu, harus hidup dalam diam, menahan diri untuk menyatukan perbedaan antar generasi. Lebih baik kita hidup sendiri, menikmati ketenangan dan kebahagiaan di hari tua. Baik di kota yang ramai maupun di pinggiran kota yang tenang, hiduplah di tempat yang paling cocok untuk diri kita. Tetapi harus diingat, ada rumah makan favorit di dekatnya, ada tempat yang tenang untuk kita menikmati masa tua. Singkatnya, ketika kita menua, janganlah tinggal bersama anak cucu. Jika memungkinkan, tinggallah dekat tetapi jangan serumah. Atau jika ada urusan seperti menjaga cucu untuk anak, sebaiknya hanya untuk waktu yang singkat. Ketika anak sudah bisa mandiri, segeralah kembali ke rumah sendiri. Namun, dalam kasus tinggal bersama anak cucu, kita tetap harus memiliki ruang privasi. Dengan demikian, setiap generasi di rumah dapat menghindari banyak masalah, bahkan ketika hubungan sangat erat dan intim. Kedua, tetap sehat di hari tua. Ibu Nurjana, 62 tahun, dari sebuah desa kecil di pinggir kota, menderita kanker perut. Penyakit ini membuat tubuhnya semakin kurus. Sebelum didiagnosis kanker perut, Ibu Nurjana merasa perutnya nyeri terus-menerus dan badannya tiba-tiba kurus kering. Ia pergi ke dokter swasta dan didiagnosis sakit MAH. Obat MAH yang diminumnya kadang meredakan, kadang tidak. Setelah beberapa waktu menjalani pengobatan untuk MAH, penyakitnya tidak sembuh, malah menunjukkan tanda-tanda memburuk.
Setiap kali berbaring, perutnya menonjol seperti benjolan dan terasa sangat sakit jika ditekan. Sebagian karena kurang memahami, sebagian lagi karena kekurangan uang, ia tidak terpikir untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Rasa sakit yang terus-menerus menyiksa, ia hanya menahan diri sendiri, karena jika mengeluh sakit terus-menerus dan harus ke rumah sakit, biayanya akan sangat besar, entah dari mana uangnya. Ibu Nurjanah mencari obat-obatan tradisional untuk MAH, apapun yang disarankan orang ia lakukan, asalkan lebih hemat. Karena obatnya tidak tepat, Ibu Nurjanah minum sebanyak apapun tidak kunjung sembuh, malah semakin sakit. Baru setelah rasa sakit yang parah menyiksa, ia tidak bisa makan dan tidur, barulah ia dibawa ke UGD Rumah Sakit Umum Pusat. Di sana, dokter menemukan bahwa ia menderita kanker perut ganas. Ibu Nurjanah bercerita, setelah operasi itu, ia harus pindah ke rumah sakit kanker di kota besar untuk pengobatan. Awalnya, ia harus ditemani karena asing dengan tempat itu. Karena penyakitnya membutuhkan pengobatan jangka panjang, ia jadi terbiasa. Sekarang, ia pergi ke rumah sakit sendiri, dan saat diizinkan pulang, ia kembali sendiri untuk menghemat biaya. Saya menjalani rawat jalan, tetapi karena jauh dari rumah dan tidak punya uang sewa penginapan, saya tidur di lorong rumah sakit saja untuk menghemat. Di sini saya juga bisa meminta makanan dari sumbangan, kalau di luar mana bisa. Saya sendiri di sini mengurus semuanya, kalau ada yang menemani lagi, dari mana uangnya untuk kebutuhan? Kami berdua pasangan tua, suami saya diabetes dan harus minum obat, saya kanker perut. Kami sudah tua, tidak bisa lagi mencari uang. Anak-anak juga miskin semua, tidak banyak membantu orang tua. Setiap kali anak-anak memberi beberapa puluh atau 100 ribu, ya diterima saja seadanya. Di sini, kadang-kadang ada rombongan amal yang datang berkunjung, memberi beberapa puluh ribu, saya kumpulkan untuk menambah biaya obat-obatan. Menurut Ibu Nurjanah, sebelum sakit, hidupnya juga sederhana. Padi tidak perlu dibeli, sayuran masih bisa mereka tanam sendiri. Setiap bulan, pemerintah memberi tunjangan sebesar Rp180.000. Hidupnya, meskipun sulit, tetap bisa dijalani. Sejak ia dan suaminya sakit, mereka tidak punya uang, jadi harus berjuang ke sana kemari, tapi hasilnya tidak seberapa, karena mereka sudah tua, tidak lagi mampu bekerja, sehingga sulit meminjam dari siapapun. Seringkali Ibu Nurjanah memikirkan nasib mereka berdua yang sudah tua dan sakit-sakitan, tidak bisa melakukan apa-apa, dan menghabiskan banyak uang, ia sampai berpikiran negatif. Biasanya ketika menua, anak-anak kita juga sudah hampir berusia 20-an dan mereka bisa mulai mengurus kehidupan mereka sendiri. Setelah bertahun-tahun bekerja, kita bisa menabung sejumlah uang untuk menikmati masa pensiun. Namun, prasyarat untuk hari tua yang tenang adalah tubuh yang sehat. Ketika usia tua datang, kesehatan seringkali menurun, penyakit mulai menyerang, seperti masalah tulang sendi, fungsi otak, atau sistem kekebalan tubuh yang tidak sekuat saat kita berusia 20 atau 30 tahun. Jadi, jika kita menemukan penyakit, sebaiknya segera periksa. Jangan menunggu sampai penyakitnya parah, saat itu biaya pengobatan akan berlipat ganda. Banyak orang mengira usia tua adalah waktu luang untuk menikmati hidup, tetapi kadangkala justru masa-masa kita harus berjuang melawan penyakit. Karena alasan ini, banyak orang secara bertahap kehilangan minat dalam hidup karena merasa menjadi beban bagi anak-anak. Maka dari itu, sekaya atau setinggi apapun status kita, kesehatan yang stabil dan mental yang baik selalu menjadi prasyarat dan yang paling penting untuk menikmati hari tua yang tenang. Jika kamu tidak merawat tubuhmu sendiri, di mana lagi kamu akan tinggal? Itulah kata Jim Rohn, penulis terkenal. Berusaha keras hingga kehabisan tenaga sama dengan menebang pohon dengan gergaji tumpul. Kita akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga, tetapi mendapatkan hasil yang minim. Sebaliknya, kita harus meluangkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan kesehatan setelah bertahun-tahun bekerja.
Ketika kesehatan menjadi prioritas, segala sesuatu dalam hidup kita akan jauh lebih mudah. 3 hal sederhana, tanpa perlu obat-obatan yang bisa menjaga hidup tetap sehat, yaitu makan yang bergizi, menjaga kesehatan, dan melakukan introspeksi diri. Setelah usia 70 tahun, jika kita masih bisa hidup tenang tanpa bencana atau penyakit, itu adalah masa di mana kita masih bisa merawat diri sendiri sehingga tidak perlu terlalu khawatir. Namun, kita harus menyadari bahwa pada saat ini, kita benar-benar sudah tua. Kesehatan dan mental juga perlahan-lahan menurun. Reaksi pun semakin lambat. Saat itu, kita harus makan nasi dengan sangat perlahan untuk menghindari tersedak, berjalan harus sangat perlahan untuk menghindari jatuh, tidak boleh lagi pamer diri, harus tahu batas kemampuan diri. Berhentilah mengkhawatirkan segala macam hal yang tidak perlu. Sebenarnya, ini adalah penyakit mental yang umum bagi orang tua. Ada yang bahkan mengkhawatirkan anak cucu hingga 3 generasi. Kita sudah mengkhawatirkan orang lain sepanjang hidup. Sekarang adalah saatnya kita beristirahat, belajar melepaskan, dan mengikuti alam. Kita hanya perlu merawat diri sendiri dengan baik. Lakukan segala sesuatu dengan santai, tidak perlu terlalu kaku bahwa setiap sudut rumah harus rapi, setiap hal harus sempurna. Tetapi lebih perhatikan kesehatan, perpanjang waktu untuk merawat diri sendiri. Jangan bekerja terlalu keras hingga jatuh sakit, lalu berharap orang lain yang merawat kita. Uang, anak, kekuasaan hanyalah sementara, kejayaan adalah masa lalu, sedangkan kesehatan barulah benar-benar milik kita selamanya. Ketiga, memiliki tabungan. Saudara-saudari, kenyataannya banyak orang telah menghabiskan semua tabungannya untuk anak-anak, berpikir bahwa mereka akan mendapatkan perawatan di kemudian hari. Namun, ketika mencapai usia senja, kita akan menyadari bahwa tidak memiliki tabungan sama saja dengan mendorong diri sendiri ke dalam masalah. Karena itu, saat ini banyak orang tua, meskipun bekerja keras untuk mencari nafkah, tidak segan berinvestasi untuk pendidikan anak-anak, namun mereka tetap menyisihkan sejumlah uang untuk diri sendiri agar tidak bergantung pada anak-anak di hari tua. 5 tahun setelah lulus kuliah, Bapak Budi telah bekerja keras di sebuah kota besar. Menghadapi kehidupan yang sulit di kota besar, ia rela lembur, bekerja lebih jam, dan terus berusaha. Setelah 5 tahun bekerja, akhirnya ia naik posisi menjadi manajer. Dengan usaha sendiri, ia juga berhasil membeli sebuah rumah di pinggir kota. Meskipun Bapak Budi memiliki rumah dan karir di usia 35 tahun, ia masih melajang. Hal ini sangat mengkhawatirkan orang tuanya di desa. Dengan segala kelebihannya, seharusnya ia mudah menemukan pasangan hidup. Namun, sepertinya ia mengalami kesulitan. Meskipun telah dikenalkan dengan lebih dari 10 wanita, setiap wanita menolak untuk menjalin hubungan jangka panjang. Alasan umum dari para wanita ini adalah kenyataan bahwa orang tua Bapak Budi tidak memiliki pensiun. Karena itu, mereka merasa jika menikah, mereka akan menanggung beban tambahan di kemudian hari sehingga menolak untuk mengenalnya lebih jauh. Mendengar alasan itu, Bapak Budi dan orang tuanya cukup terkejut dengan pemikiran banyak orang saat ini. Faktanya, jika orang tua dapat mempersiapkan masa pensiun mereka sendiri, maka kehidupan kita sendiri akan menjadi lebih mudah. Tidak hanya uang pensiun di hari tua, jika orang tua memiliki modal sendiri, mereka akan merasa tenang dan anak-anak pun tidak perlu khawatir. Saudara-saudari, kehidupan setiap orang di hari tua, baik atau tidak, secara langsung berkaitan dengan aset dan uang. Pada usia ini, jika tidak ada tabungan, sisa hidup akan sangat sulit. Semakin tua, kesehatan fisik dan mental semakin menurun. Kemampuan untuk bekerja keras mencari uang tidak lagi membara seperti saat muda. Bahkan, pada usia ini, mungkin sudah pensiun dan bergantung pada anak cucu. Oleh karena itu, jika tidak menabung untuk menikmati masa tua, maka akan sangat bergantung pada anak cucu. Hidup tidak lagi bebas dan nyaman. Anak-anak kita sendiri pun tidak akan merasa nyaman seperti kisah Bapak Budi di atas. Tidak ada yang mau menjadi istrinya hanya karena orang tuanya tidak punya pensiun.
Mentalitas orang-orang ini adalah takut harus merawat orang tua di hari tua. Jadi, jika ingin menikmati kehidupan yang tenang, mampu membiayai kehidupan anak-anak tanpa perlu terlalu khawatir, serta tidak harus menghadapi kesulitan materi, sejak masih mampu bekerja dan mencari uang, setiap orang perlu memiliki rencana keuangan yang jelas. Ketika tubuh masih memiliki kekuatan, siapkan dana darurat, pastikan kemampuan mandiri secara finansial. Sebenarnya, uang bukanlah segalanya, tetapi tanpa uang segalanya terasa mustahil. Kehidupan seseorang di tahun-tahun berikutnya, terutama pada usia 50 hingga 60 tahun, baik atau tidaknya, secara langsung berkaitan dengan aset dan uang. Oleh karena itu, sejumlah uang yang disimpan adalah sesuatu yang dapat menjamin kehidupan kita di kemudian hari, terutama di hari tua. Karena tanpa uang, hidup Anda sangat sulit untuk bahagia atau tenang. Banyak orang berkata, membesarkan anak adalah untuk bekal hari tua, untuk bergantung. Namun kenyataannya, kita harus menyimpan sebagian uang untuk diri sendiri, karena anak-anak juga memiliki keluarga sendiri, sehingga sulit untuk mengurus semuanya. Kita harus menabung sejumlah uang agar bisa melakukan apa yang kita inginkan, pergi ke tempat yang kita suka saat menua. Hal ini juga tidak memalukan sama sekali, sebaliknya anak-anak kita justru berkurang satu beban pikiran ketika beban kebutuhan pokok sudah sangat menekan dalam kehidupan modern ini. Kita sudah membesarkan anak-anak, menikahkan mereka juga sudah dianggap menyelesaikan tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Sehingga uang untuk hari tua mutlak harus ada untuk diri sendiri. Selama kita belum masuk liang kubur, kita tidak perlu membagikannya kepada siapapun. Keempat, hidup tulus dengan pasangan dan memperluas hubungan pertemanan. Melihat rumah seluas 2 meter persegi, tak ada yang menyangka tempat itu bisa menjadi tempat tinggal sepasang suami istri yang sudah berusia di atas 90 tahun. Namun, Bapak Supardi, 90 tahun, dan Ibu Aminah, 88 tahun, tetap setia satu sama lain dan pada rumah itu selama bertahun-tahun. Diketahui, kisah cinta mereka seindah puisi, namun kisah hidup mereka dipenuhi kesedihan karena anak cucu. Dikatakan rumah, tetapi kamar bapak dan ibu seperti gubuk reyot, hanya cukup untuk meletakkan sepotong papan kecil, sebuah televisi, dan sebuah meja sembahyang. Barang-barang berantakan seperti kipas angin, pakaian digantung menjuntai di atas. Rumah itu juga tidak memiliki pintu, hanya selembar terpal yang dipasang sementara untuk ditarik masuk dan keluar saat tidur atau saat hujan. Mengingat masa lalu, Ibu Aminah bercerita, "Ketika pemerintah membuka jalan untuk rel kereta api, rumah saya kehilangan bagian dan menerima ganti rugi. Setelah itu, saya dan suami terus-menerus sakit parah, sehingga kami menjual separuhnya. Sisanya segini, saya dan suami tinggal di bawah, 2 anak di atas, masing-masing 1 lantai." Ibu Aminah menghela napas. Kini, di usia senja, mereka harus hidup dalam kesepian dan kesempitan. Bapak Supardi juga menderita tuli, hanya bisa mendengar jelas jika ada yang berbicara keras, sementara Ibu Aminah menderita katarak sehingga tidak bisa melihat. Ia harus merasakan segala sesuatu dengan tangannya. Mendengar ini, banyak orang mungkin akan bertanya, di mana anak-anak mereka? Mengapa mereka memperlakukan orang tua seperti ini? Tapi sebenarnya, bapak dan ibu masih memiliki seorang anak perempuan yang sangat berbakti, yaitu Ibu Sari, 60 tahun, yang setiap hari membawakan makanan dan minuman untuk orang tuanya, melayani dan merawat dengan sangat tulus. Ibu Sari tinggal di seberang rel kereta, setiap hari mengurus makanan dan mencuci pakaian untuk bapak dan ibu. Ibu Sari tinggal di rumah suaminya, meskipun mertuanya sudah meninggal semua, ia tidak bisa membawa orang tuanya untuk tinggal bersama karena rumahnya sempit. Selain itu, bapak dan ibu juga memiliki seorang anak laki-laki yang tinggal di sebuah kota besar. Anak ini juga pernah berniat merawat orang tuanya, tetapi tidak berhasil, karena menurut Bapak Supardi, di sana tidak nyaman sama sekali. Saya dan istri sudah terbiasa di sini, tidak akan pergi kemana-mana, tidak bisa hidup tanpa satu sama lain.
Memang benar, setiap keluarga punya kisahnya sendiri. Seperti kisah Bapak dan Ibu Supardi memiliki 4 anak. 2 diantaranya mengabaikan orang tua, 1 masih peduli, dan 1 lagi merawat dengan tulus. Oleh karena itu, setiap kali ada yang bertanya mengapa mereka tidak naik ke lantai atas atau pindah ke rumah anak cucu yang lebih luas, Bapak dan Ibu selalu menggelengkan kepala dan menghela napas. Sudah pernah tinggal di sana, tapi kalau ada yang tidak sesuai, saya selalu memarahi. Sangat melelahkan. Lagi pula merepotkan, setiap orang punya kehidupannya sendiri. 2 anak yang di atas tidak merawat saya, jadi lebih baik tinggal di sini. Setiap kali makan Ibu Sari membawakan makanan. Itu sudah cukup, Bapak Supardi bercerita. Meskipun rumahnya sempit dan sesak, bagi Bapak dan Ibu, ini adalah ruang yang sudah mereka kenal selama puluhan tahun, sehingga kemanapun mereka pergi, mereka tidak merasa puas. Jadi, mereka memutuskan untuk tinggal di sini sampai akhir hayat. Untungnya, meskipun diabaikan oleh anak-anak, kasih sayang mereka satu sama lain tetap utuh seperti dulu. Ibu Aminah bercerita, ia berasal dari Longsuen, Anjiang, sejak usia belasan tahun, datang ke kota besar untuk bekerja sebagai pembantu, lalu bertemu seorang teman dan dijodohkan dengan Bapak Supardi. Sejak pertemuan pertama, mereka berdua sudah saling suka, sehingga hidup bersama hingga hari ini tanpa pesta pernikahan. Saat muda, Bapak Supardi bekerja sebagai tukang listrik di bandara. Ibu Aminah bekerja sebagai pekerja pembersih saluran air kota. Pendapatan mereka berdua cukup untuk kebutuhan hidup saat itu dan membesarkan 5 anak hingga dewasa. Kini, di gubuk kecil yang sempit, agar istrinya tidak merasa sedih karena penglihatannya yang kabur, Bapak Supardi sering bercerita kepadanya tentang siapa saja yang baru lewat, bagaimana cuaca hari ini, dan ke arah mana kereta api baru saja lewat. Obrolan suami istri itu hanya begitu saja, tetapi hari demi hari terus diceritakan dan tidak pernah habis. Suatu pagi, meskipun Bapak Supardi agak tuli, kesehatannya tetap baik sehingga ia sering berjalan santai membeli makanan untuk istrinya. Sejak muda sudah begitu, saat tua pun tetap begitu. Mereka saling bergantung dalam hidup, tidak butuh belas kasihan siapapun atau bergantung pada anak cucu. Mereka masih memiliki tangan dan kaki yang utuh serta hati yang hangat antara suami dan istri agar tidak merasa kesepian atau dingin di dunia ini. Tentu saja, orang yang lewat tidak tahu cerita lengkapnya akan merasa iba dan kasihan pada pasangan ini, namun mereka sendiri tidak mempermasalahkan hal itu. Bagi mereka, tinggal di rumah yang lebih besar tidak sepenting hidup nyaman secara mental. Meskipun hanya makan seadanya dan hidup dalam kesederhanaan, jika dapat tersenyum bahagia, itu jauh lebih baik daripada tinggal bersama anak-anak tetapi merasa tertekan. Maka dari itu, kita tidak perlu menghakimi atau merasa kasihan, cukup mendoakan agar kakek dan nenek ini selalu bersama. Orang tua tidak harus bergantung pada anak untuk hidup. Jika sudah kuat hingga usia ini, hiduplah untuk diri sendiri saja. Jadi, terlihatlah bahwa jika anak-anak tidak berbakti seperti 2 anak dalam kisah di atas, kedua kakak dan nenek itu masih memiliki satu sama lain untuk saling mengandalkan di hari tua. Mereka masih beruntung memiliki satu sama lain. Ketika menua, banyak orang kehilangan pasangan hidup dan harus menanggung kesepian. Oleh karena itu, jika kita masih memiliki pasangan hidup di sisi kita, hargailah mereka dengan sepenuh hati. Selain itu, di hari tua, mari kita membuka hati, menjalin lebih banyak persahabatan, dan memperluas lingkaran pertemanan. Ini juga merupakan rahasia menikmati hidup bagi para lansia. Jika terpaksa harus melewati hari-hari terakhir sendirian, jadilah lajang yang bahagia. Bukankah ada pepatah mengatakan, hidup adalah 2 kali masa kanak-kanak. Saat masih kecil, kita sangat polos dan murni, tidak menuntut, tidak khawatir. Ketika beruban, setelah melihat dan memahami kehidupan, kita belajar melepaskan, sedikit menuntut, sedikit bersedih. Bukankah dengan begitu kita kembali polos seperti anak kecil? Dan di bagian akhir program hari ini, kami mengundang Anda sekalian untuk mendengarkan kisah Hari Terakhir Ibu.
Musim dingin telah tiba di desa, membawa angin yang dingin dan salju putih yang menyelimuti segala penjuru. Di dalam rumah kecil, seorang ibu tua bernama Ibu Fatimah terbaring lemah di tempat tidur. Kesehatannya telah menurun drastis. Di samping tempat tidur, anak perempuannya satu-satunya, Fitri, duduk dan menggenggam erat tangan ibunya. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Ibu Fatimah kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Sejak itu, ia harus menanggung kehidupan yang sulit dan berat untuk membesarkan anaknya sendirian. Setiap hari, ia bekerja keras di sawah dan menanam sayuran untuk memastikan makanan dan pakaian untuk Fitri. Meskipun kelelahan, ia selalu berusaha mengatasi setiap kesulitan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putrinya tercinta. Fitri, seorang gadis muda yang berbakat dan manis, mencurahkan seluruh cinta dan rasa terima kasihnya kepada ibunya. Ia pandai belajar dan selalu menjadi yang terbaik di kelas. Tetapi, yang terpenting, Fitri ingin menjadi kebanggaan ibunya. Terlepas dari segala kesulitan, ia selalu mendengarkan, merawat, dan mendampingi ibunya. Ia tahu bahwa waktu yang dihabiskan bersama ibunya sangat berharga, dan tidak ada yang lebih penting daripada merawat dan mencintai ibunya di hari-hari terakhir hidupnya. Hari-hari berlalu dengan tenang, dan Ibu Fatimah semakin lemah. Fitri tidak beranjak dari sisinya, sambil merawat dan berbicara dengannya untuk memberikan kegembiraan dan penghiburan bagi ibunya. Mereka berbicara tentang kenangan lama, tentang impian dan harapan ibunya. Ibu Fatimah melihat gambaran putrinya yang tumbuh dewasa, tersenyum bangga. Tahun-tahun berlalu, semua penderitaan dan pengorbanan yang telah ia berikan terbayar dalam tatapan mata penuh syukur putrinya. Suatu pagi di awal musim semi, ketika sinar matahari pertama menyelinap melalui jendela, Ibu Fatimah hampir tidak memiliki sedikit pun tenaga untuk berbicara. Fitri menggenggam erat tangan ibunya, meneteskan air mata dengan pedih. "Ibu beristirahatlah dengan tenang ya," bisiknya. Fitri menyayangi ibu dan akan selalu merindukan ibu. Ibu Fatimah berusaha memejamkan mata, tersenyum dan membelai rambut putrinya. Senyum lembut menyebar di wajahnya saat ia perlahan memejamkan mata, masuk ke dalam tidur terakhirnya. Fitri terus menjalani hidup, tetapi di dalam hatinya, ibu tetap menjadi pembimbing dan pemberi semangat baginya. Ia mengingat pelajaran yang diajarkan ibunya, nilai-nilai yang telah ibunya wariskan kepadanya. Fitri tumbuh menjadi wanita yang kuat, gigih, dan penuh kasih sayang, persis seperti ibunya dulu. Dengan cinta dan tekad yang membara, Fitri terus membangun kehidupan yang bermakna dan membawa perjalanan cinta dengan harapan ibunya. Selama bertahun-tahun setelah ibunya tiada, Fitri selalu menyimpan kenangan indah tentangnya di hati. Setiap kali melihat bunga teratai putih mekar dengan indah, Fitri teringat akan ibunya. Ibu Fatimah selalu menyukai bunga teratai, dan gadis muda itu tak pernah bisa melupakan gambaran ibunya duduk di samping kolam teratai di halaman kecil rumah tercinta. Pada hari ibunya meninggal, Ibu Fatimah meninggalkan sebuah buku catatan kecil untuk Fitri. Di dalamnya berisi kata-kata penuh cinta dan pelajaran berharga. Setiap malam sebelum tidur, Fitri sering duduk di dekat jendela, menatap langit bertabur bintang, dan membaca kembali tulisan ibunya. Itu adalah kata-kata penyemangat, pemikiran mendalam tentang kehidupan, dan cinta keluarga. Fitri selalu mengingat cinta tanpa syarat yang diberikan ibunya kepadanya. Hati ibunya selalu terbuka lebar, siap berbagi dan memberi semangat. Ia selalu mengingatkan Fitri bahwa hidup bukan hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi juga harus membantu orang di sekitar dan melakukan hal baik untuk masyarakat. Gadis muda itu menghargai nasihat ini dan berusaha hidup sesuai dengan semangat itu. Sejak saat itu, Fitri memutuskan untuk mendedikasikan waktunya untuk membantu orang-orang yang kesulitan di sekitarnya. Ia terlibat dalam kegiatan amal, menjadi sukarelawan di masyarakat, dan membantu para lansia yang lemah seperti ibunya dulu. Ketekunan dan kasih sayang ibunya terus hidup dalam tindakan Fitri. Setiap kali ia melewati kuil kuno di desa, Fitri berhenti dan menundukkan kepala untuk mengenang ibunya.
Ia melihat awan-awan berarak, angin sepoi-sepoi berhembus, dan merasakan bahwa ibunya masih ada di sana, melindungi dan menginspirasinya. Meskipun raganya tidak ada lagi, cinta ibunya selalu hadir dan abadi di hati Fitri. Fitri tahu bahwa ibunya akan selamanya menjadi sumber inspirasi terbesar dalam hidupnya. Nasihat dan cinta tanpa syarat dari ibunya telah membantu Fitri menjadi wanita yang kuat dan patut dikagumi. Ibu Fatimah mungkin tidak lagi di sampingnya, tetapi jiwanya yang harum masih hadir, menginspirasi dan menghangatkan hati Fitri dalam perjalanan hidupnya. Dalam perjalanan hidup, Fitri telah menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, namun berkat nilai-nilai dan nasihat ibunya, ia selalu memegang teguh keyakinan dan siap menghadapi segala kesulitan. Fitri telah menjadi seorang wanita karir. Ia menjadi seorang guru yang berdedikasi, selalu mencurahkan cinta dan perhatian kepada murid-muridnya. Fitri memahami bahwa, seperti yang pernah diajarkan ibunya, kekuatan pengetahuan dan pendidikan dapat mengubah hidup seseorang. Ia tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan murid-muridnya nilai-nilai moral dan rasa syukur, seperti yang pernah diajarkan ibunya kepada Fitri. Selain pekerjaan, Fitri juga meluangkan waktu untuk merawat para lansia yang lemah di masyarakat. Ia menjadi sukarelawan di panti jompo dan sering mengunjungi lansia yang hidup kesepian. Setiap kali melihat senyum cerah di wajah para kakek dan nenek, Fitri merasakan dengan jelas bahwa itulah kebahagiaan dan makna sejati dalam hidup. Suatu hari, di pagi yang cerah, Fitri memutuskan untuk kembali ke desa tempat Ibu Fatimah pernah tinggal. Ia ingin menghidupkan kembali kenangan masa kecil dan meletakkan plakat peringatan untuk ibunya di bukit yang tenang tempat Ibu Fatimah beristirahat. Warga desa bersama-sama membangun plakat peringatan dan mengadakan upacara penghormatan khusus. Upacara penghormatan berlangsung dalam suasana yang hikmat dan mengharukan. Fitri berbagi kenangan dan cerita tentang ibunya dengan semua orang, dan semua orang berbagi cinta dan rasa hormat mereka kepada Ibu Fatimah. Para lansia di desa yang pernah mengenal dan menyayangi Ibu Fatimah juga ikut serta dalam upacara penghormatan dan berbagi kenangan mereka tentangnya. Di plakat peringatan, Fitri menuliskan, "Ibu adalah lilin terang dalam hidupku. Cinta dan pengorbanan ibu akan selamanya hidup di hatiku. Aku mencintai ibu dan akan selalu merindukan ibu." Melihat plakat peringatan dan melihat orang-orang yang berdiri di sekitarnya, Fitri merasa sangat bersyukur memiliki ibu yang luar biasa seperti Ibu Fatimah. Setelah mencapai kesuksesan dan pengalaman dalam hidup, Fitri menikah dan menjadi seorang ibu. Ia tahu bahwa tanggung jawab dan cintanya tidak hanya untuk anaknya, tetapi juga untuk semua anak-anak di dunia. Fitri meluangkan waktu untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan kemanusiaan. Ia mengajarkan anak-anaknya tentang rasa syukur, cinta, dan rasa hormat. Fitri mewariskan kepada anak-anaknya nilai-nilai berharga yang telah diajarkan ibunya kepada Fitri, membantu anak-anaknya memahami bahwa hidup bukan hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang kebaikan dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Fitri bersama putri dan putranya sering berpartisipasi dalam kegiatan amal dan sukarela, tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga di seluruh dunia. Ia membawa anak-anaknya ke negara-negara miskin untuk bersama-sama membangun proyek-proyek pendidikan, menyediakan air bersih, dan perawatan kesehatan bagi mereka yang kurang beruntung. Fitri ingin anak-anaknya memahami bahwa akan selalu ada cara untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti yang pernah dilakukan ibunya. Setiap hari, saat melihat anak-anaknya tersenyum dan tumbuh dewasa, Fitri tahu bahwa ia telah memenuhi janji kepada ibunya. Ia menjadi seorang ibu yang baik, selalu mencurahkan cinta dan perhatian kepada anak-anaknya, sekaligus mewariskan nilai-nilai dan pelajaran yang diajarkan ibunya kepadanya. Fitri tahu bahwa cinta dan pengorbanan ibunya tetap hidup di hatinya dan akan diwariskan dari generasi ke generasi. Kehidupan terus berjalan, tetapi Fitri selalu mengingat ibunya dan menghargai apa yang telah ibunya berikan kepadanya. Fitri tahu bahwa meskipun ibunya tidak lagi di sisinya,
cinta dan pengalaman ibunya tetap menjadi sumber motivasi dan panduan bagi hidupnya. Dengan cinta tanpa syarat dan hati yang penuh syukur, Fitri terus hidup untuk menyebarkan semangat dan nilai-nilai ibunya kepada orang-orang di sekitarnya, membawa kegembiraan dan makna sejati dalam hidup. Suatu hari, ketika Fitri sedang duduk di kamarnya, ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa hidup telah banyak berubah sejak ibunya meninggal. Kenangan dan nasihat penuh kasih ibunya masih utuh di hati Fitri, tetapi ia merasa kehilangan keintiman dan bimbingan ibunya. Fitri menyadari bahwa untuk terus mengingat ibunya dan menjadi ibu yang baik, ia perlu mencari dukungan dan dorongan dari wanita lain dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk bergabung dengan kelompok dukungan untuk ibu tunggal dan mengikuti kursus tentang membesarkan anak dan pengembangan diri. Dalam proses ini, Fitri bertemu banyak wanita kuat dan penuh kasih sayang. Ia berbagi cerita tentang ibunya dan menerima simpati serta dukungan dari wanita lain. Mereka menjadi teman seperjalanan yang dapat diandalkan, saling berbagi kebahagiaan dan kesulitan dalam pekerjaan. Berkat wanita-wanita ini, Fitri merasa tidak kesepian dan menemukan kekuatan untuk mengatasi segala rintangan. Melalui tahun-tahun yang penuh kesulitan dan kebahagiaan, Fitri menjadi seorang ibu yang baik, serupa dengan ibunya. Ia meluangkan waktu untuk bermain dengan anak-anaknya, mendengarkan, dan mendorong mereka untuk mengekspresikan impian dan minat mereka sendiri. Fitri selalu menciptakan kondisi bagi anak-anaknya untuk berkembang dan menjelajahi dunia di sekitar mereka. Setiap malam sebelum tidur, Fitri duduk di samping tempat tidur anaknya dan berbagi cerita tentang ibunya, tentang cinta dan rasa syukurnya kepada sang ibu. Ia mengingatkan anak-anaknya bahwa ibu akan selalu ada di sisi mereka, membimbing dan menyayangi mereka. Fitri ingin anak-anaknya selalu mengingat nilai-nilai yang telah diajarkan ibunya kepadanya dan terus membawa nilai-nilai itu dalam hidup mereka. Kehidupan terus berjalan dan anak-anak Fitri tumbuh dewasa memiliki kehidupan sendiri. Namun, cinta dan kehadiran Ibu Fatimah tetap hidup dalam jiwa dan membimbing mereka di jalan mereka. Fitri merasa bahagia dan puas melihat anak-anaknya telah tumbuh dewasa dengan rasa syukur dan siap membantu orang lain. Dengan cinta ibunya dan nilai-nilai yang telah ibunya wariskan, Fitri telah menjadi ibu yang baik dan wanita yang kuat. Hidupnya penuh dengan kegembiraan dan makna. Jejak-jejak cinta ibunya akan selamanya hadir di hati Fitri dan anak-anaknya. Melalui tahun-tahun hidup dalam cinta dan perhatian ibunya, Fitri telah belajar banyak pelajaran berharga tentang kasih ibu dan tanggung jawab keluarga. Setiap kali melihat wajah anak-anaknya, ia selalu merasa bahagia dan bersyukur karena memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ibu yang luar biasa. Ibu menyayangimu. Ingatlah bahwa hidup bukan hanya tentang kesuksesan pribadi. Terkadang hal-hal kecil seperti cinta dan perhatian sederhana pun dapat menciptakan kebahagiaan yang besar. Fitri sering mengingatkan anak-anaknya. Fitri selalu berusaha menciptakan lingkungan keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Ia meluangkan waktu untuk mendengarkan anak-anaknya berbagi tentang kegembiraan dan kesulitan mereka. Fitri selalu mengusahakan lingkungan keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Ia meluangkan waktu untuk mendengarkan anak-anaknya berbagi tentang kegembiraan dan kesulitan mereka. Setiap malam sebelum tidur, Fitri selalu memberikan kata-kata penyemangat dan cerita tentang Ibu Fatimah kepada putrinya. Ibu akan selalu ada di sisimu meskipun waktu terus berlalu, kata Fitri kepada putrinya. Ingatlah selalu bahwa cinta ibu tidak akan pernah berakhir. Meskipun ada kesulitan dan tantangan di depan mata, percayalah bahwa kamu akan melewatinya dan menjadi lebih kuat. Fitri tidak hanya mewariskan nilai-nilai ibunya kepada anak-anaknya, tetapi ia juga berbagi cerita dengan orang lain. Dengan cara ini, Fitri berharap kebaikan dan rasa syukur ibunya akan menyebar dan menginspirasi banyak orang lainnya. Suatu hari, Fitri diundang untuk wawancara di televisi lokal. Ia diminta untuk menceritakan kisah hidupnya dan bagaimana Ibu Fatimah telah memengaruhinya.
Ketika lampu sorot menyala di siaran televisi, ia tidak hanya menjadi seorang ibu, tetapi juga simbol cinta dan pengorbanan. Kisah Fitri telah menyentuh banyak pemirsa dan menyampaikan pesan tentang kasih ibu dan penghargaan terhadap keluarga. Setelah wawancara selesai, Fitri menerima banyak pesan dan ucapan dari para pemirsa. Orang-orang berbagi cerita tentang ibu mereka dan bagaimana kisah Fitri telah membuat mereka teringat pada ibu mereka. Ibu adalah cinta sejati, adalah cahaya terang dalam hidupku, tulis seorang pemirsa dalam pesannya. Kisah Anda membuat saya teringat pada ibu saya yang telah tiada. Terima kasih Fitri sudah berbagi. Respons yang hangat dan dukungan ini mendorong Fitri untuk terus melakukan pekerjaannya dalam menyampaikan pesan tentang cinta dan tanggung jawab keluarga. Ia mulai menulis buku dan materi tentang ibu dan peran ibu dalam kehidupan. Kehidupan Fitri bukan hanya kisah pribadi, tetapi merupakan inspirasi bagi ribuan wanita lain di seluruh dunia. Ia selalu mengingat Ibu Fatimah dan apa yang telah diajarkan ibunya kepadanya. Ibu Fatimah telah mewariskan kepada Fitri cinta tanpa syarat dan rasa syukur. Fitri akan terus mewariskan nilai-nilai itu kepada anak-anaknya dan orang-orang di sekitarnya. Kehidupan terus berjalan dan Fitri tahu bahwa ibunya telah menyaksikan kesuksesan dan kebahagiaannya. Ibu Fatimah dan kisah-kisah tentangnya akan selamanya hidup di hati Fitri, dan cinta serta pengorbanan ibunya akan terus diwariskan dari generasi ke generasi.